YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan motor listrik buatan Indonesia yang dulu sempat heboh namun sempat juga menghilang. Ini adalah Gesits. Namanya bukan Gesit tapi Gesits, pakai S di belakangnya. Entah kenapa, mungkin biar beda sama yang dulu. Memang benar sempat menghilang, namun sekarang sudah hidup lagi. Sekarang ada keterlibatan Wika. Yes, Wika yang sama dengan pemanas air. Banyak sekali ini bisnis Wika, termasuk bikin motor listrik ini. Tapi kami tetap bangga, bukan di tangan asing. Ini adalah kendaraan murni buatan Indonesia. Dan juga marketnya sebenarnya pas sekali. Motor yang terjangkau untuk masyarakat luas. Namun kebanggaan pakai produk Indonesia memang bukan prioritas utama para pengguna. Apakah kencang? Apakah nyaman? Apakah jarak tempuhnya sesuai speknya? Nonton video ini sampai habis. Penampilan motor ini biasa. Seperti berusaha jadi motor biasa yang bisa berbaur dengan motor-motor lain di jalanan. Ini adalah motor listrik buatan Indonesia pula. Harusnya bentuknya itu luar biasa. Harusnya didesain unik sehingga membuat semua orang nengok kalau motor ini lewat. Harusnya bisa fotogenik walaupun diam di parkiran. Harusnya desainnya tidak seperti ini. Padahal motor ini sudah bermodal bagus. Seperti lampu-lampunya. Ini semua lampu-lampunya LED dan penerangannya cukup bagus dari lampu HID-nya. Walaupun lampu belakangnya lebih banyak menerangi jalanan di bawahnya karena ngadep ke bawah. Luar biasa ya. Aneh juga nih kalau sampai samping begini. Kayak buang-buang listrik gitu, samping nggak ada yang mau ngeliat kayaknya. Kemudian suspensinya. Depan menggunakan teleskopik biasa yang sudah cukup proper. Ya, memang cukup normal untuk suatu motor matic. Kemudian belakangnya dengan arm aluminium dan monoshock. Yes, monoshock. Ini penting untuk handling suatu motor. Bagaimana dengan remnya? Sayang sekali tidak ada regenerative braking untuk motor listrik ini. Jadi murni menggunakan rem untuk mengurangi kecepatannya. Tapi tenang, depan belakang memakai disk. Namun sayang sekali belum menggunakan ABS. Jadi kalau ngerem mendadak sampai roda mengunci akan menimbulkan kejadian yang sama sekali tidak menyenangkan. Ban depannya itu 80, lebar 80, tebal 80, ring diameter velg 14 inch dengan rem cakram, disc, hidrolik. Kemudian belakang sama dengan rem disc juga luar biasa. Dan dengan ban lebarnya 100 kalau yang belakang, 80 dengan diameter velg 14 inch juga. Bagaimana dengan kelistrikannya? Baterainya terletak di bawah jok. Namun karena isinya itu baterai, jadi tidak ada lagi ruang bagasi. Paling ada bagasi kecil-kecilan. Tapi ini ruangannya menarik karena bisa dimuat 2 baterai. Habis 1 baterai tinggal pindah kabel ke baterai sebelahnya. Itu kalau Anda beli baterai tambahan. Terus ada 2 tempat baterai. Nah sebenarnya bisa taruh 2 baterai. Jadi apabila Anda mau beli baterai tambahan tinggal ditaruh sebelahnya. Nanti ini ganti-gantian. Ini kalau kita di rumah atau di kantor, karena jarak motor ini tidak terlalu jauh, hanya 50 km, tinggal kita cabut. Ini numpang ngecharge di kantor. Ya, bisa ngecharge dengan cara begitu. Mudah sekali, hemat sekali karena numpang ya. Sistem safety untuk baterainya pun sudah bagus. Jadi ada rasa aman yang ekstra. Baterainya ini satunya berkapasitas 1,4 kWh. Lithium nikel mangan cobalt oxide. Panjang sekali. Memang 1,4 kWh itu cukup kecil. Namun klaimnya motor ini bisa mencapai jarak tempuh 50 km untuk sampai 0%. Jadi kalau bawa 2 baterai kira-kira bisa sampai 100 km. Perlu diingat jangan coba ngecharge pakai power bank. Percuma. Kalau dibandingkan dengan motor internal combustion, memang ini tidak jauh-jauh amat. Tapi sebenarnya bisa diakali dengan bawa baterai ekstra lagi di tas. Apabila Anda bawa tas ransel yang besar, namun jadi repot sekali.
Strom dari baterai itu disalurkan ke suatu controller dan kemudian disalurkan lagi ke motor listrik yang punya daya maksimum 5000 watt. Tenaga motor listrik ini hanya 6,7 horsepower tapi torsinya 30 Nm yang tersalurkan ke roda belakang memakai belt. Ini ada motor listrik, kelihatan dari sini, lumayan besarnya, cukup besar menurut kami. Dan motor listrik itu terhubung ke roda belakang melalui belt. Kami lebih senang kalau ini sih pakai rantai gitu setidaknya ya. Mungkin pakai belt itu karena torsinya nggak terlalu besar, tapi enggak, ini motor listrik torsinya besar. Pada suatu kendaraan pasti banyak consumables-nya, dan pada kendaraan listrik itu sebenarnya lebih sedikit. Tapi kalau yang ini ada consumables ekstra, yaitu belt. Ya, belt ini ada umurnya. Gesits menggunakan instrumen cluster full LCD, luar biasa, mewah. Walaupun ini menggunakan layar LCD yang tidak spesial, tapi mewah di mata kami. Bisa nyambung pula ke handphone pakai Bluetooth. Ini kalau kita kontak, instrumen clusternya keren. Ini full LCD, luar biasa. Dan ini ada daytime mode-nya, jadi kalau misalnya sudah jam sore, nanti maghrib dia akan berubah menjadi dark mode di sini. Dan ini juga bisa disambung ke handphone Android. Kami tidak pakai Android, jadi kami tidak tahu. Disambung melalui Bluetooth untuk mengetahui jarak dan lain-lain. Apa yang tertera di sini juga luar biasa. Ini sayang tidak touchscreen ya. Jadi inilah informasi yang ditampilkan. Ada kecepatan, nggak ada RPM-nya karena RPM dan kecepatan jalan sama-sama. Terus ini ada kilometer motornya, odometer. Terus ini ada indikator-indikator di bawah seperti sen, lampu jauh, Bluetooth nyambung apa enggak, ini mungkin belum dipakai. Terus ada R ini reverse, nanti kami kasih tahu. Nah, ini ada dua driving mode. Eco mode, ini driving mode positionnya. Ekonomi, urban, dan S itu sport. Tapi sayang sekali tidak bisa untuk iPhone, hanya untuk Android. Dan yang paling keren motor ini adalah bisa mundur. Iya, motor ini tanpa perlu bantuan tukang parkir untuk mundurin. Namun sebenarnya mundurin pakai kaki juga enteng, tapi ini ada gigi mundurnya. Nggak perlu kita dibantu oleh tukang parkir kalau keluar parkiran gitu ya, nggak perlu. Tapi tinggal dipencet ini R, dipencet R sambil diputar, dia akan mundur. Mundur tuh bisa seimbang nggak sih? Butuh latihan tapi bisa. Ada titik-titiknya kayak motor truk mundur. Titik bukan titik gitu. Luar biasa. Dan yang membanggakan adalah motor ini murni buatan Indonesia. Nah, bagaimana dengan nyetirnya? Maksudnya ridingnya. Bangga riding motor buatan Indonesia? Ya, memang bangga, tapi tidak terasa Indonesianya. Ini seperti bawa motor matic biasa yang sudah engine swap dengan elektrik, yang sudah di-EV-kan. Sunyi, sepi, tidak ada suaranya. Namun selain suara, seperti tidak ada bedanya dengan motor-motor lain di sekitaran. Jadi agak kurang spesial, walaupun sudah pakai motor listrik. Well, kenyamanan motor ini normal-normal saja. Tapi handlingnya agak sedikit terasa top heavy. Tapi mungkin hanya perasaan kami saja karena baterainya terletak berdiri. Atau mungkin karena kombinasi rack steer stang dan lain-lain, suspensi dan lain-lain, membuat jadi rasa top heavy. Tapi mungkin hanya perasaan kami saja. Bagaimana dengan tenaganya? Tidak bisa dibilang kencang, tapi torsinya terasa. Start awal di lampu merah pasti mudah untuk maju duluan dibanding dengan motor lain. Tapi memang nafasnya pendek. Setelah di atas 60 sudah kehabisan nafas. Ya, memang kecepatan maksimal motor ini hanya 70 km per jam. Dan kami sempat berhasil menyentuh angka itu sambil nunduk, mengingat bobot badan kami juga. Tapi apakah jaraknya benar 50 km per baterai? Kami tidak melakukan tes sejauh itu sayangnya. Tapi kami melakukan perjalanan ke kantor sejauh 9 km yang menghabiskan baterai sekitar 27%. Namun itu tidak bisa jadi tolak ukur yang akurat.
Karena itu gaya kami nyetir yang selalu memutar gaspol di mode sport. Kendaraan listrik itu seperti kendaraan internal combustion juga, semakin digeber akan semakin boros. Jadi memang ini merupakan motor komuter yang jarak rumah ke kantornya di bawah 25 km atau lebih apabila Anda bisa numpang ngecas di kantor. Tapi apakah cocok untuk narik ojek online? Karena ini biasanya biaya operasionalnya sangat amat rendah dibanding dengan motor internal combustion. Mungkin bisa sepertiganya biayanya. Mungkin saja bisa kalau punya 2 baterai, satu standby di charge di pangkalan, satu dipakai. Tapi apakah mungkin? Tolong komentar di bawah apabila Anda punya pengalaman narik ojek online. Overall, mengenai Gesits, belum sempurna, masih ada beberapa kekurangan. Tapi memang ini masih harus terus didevelop agar setidaknya bisa mendekati sempurna. Mudah-mudahan Gesits terus berkembang teknologinya. Namun apapun kekurangannya, kami tetap bangga dengan motor ini. Ini adalah produk asli Indonesia. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.